وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Lalu kita sampai pada hal-hal yang membatalkan yang keislaman. Yang pertama, yaitu mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dikatakan dalam firman-Nya, yaitu Quran surat Al-Maidah ayat 72, "Innahu yusyrik billah faqad hamallahu alaihi al-jannata wa ma'wahu nar wa lidh-dhalimin min ansor." Sesungguhnya orang-orang yang menyekutukan Allah, niscaya Allah akan mengharamkan surga baginya dan tempat tinggalnya adalah neraka, dan tiada seorang pun menolong bagi orang-orang yang zalim tersebut. Dan di antara perbuatan syirik besar ini adalah berdoa dan minta pertolongan kepada orang yang mati, begitu pula bernadar dan menyembelih kurban demi mereka. Jadi ketika ada orang yang kemudian membuat sesajen, kemudian dibuang di lautan, di gunung, dan seterusnya, akhirnya dia sudah melaksanakan atau melakukan kesyirikan yang besar. Kemudian yang kedua, menjadikan sesuatu sebagai perantara antara dirinya dengan Allah dengan meminta doa, syafaat, serta berserah diri kepada perantara itu. Yang melakukan ini, yang menurut kesepakatan ulama, ini adalah orang-orang yang kemudian syahadatnya bisa batal. Sekali lagi ini ngomongkan amalan ya, bukan ngomongkan orangnya, bukan ngomongkan orangnya. Kemudian yang ketiga, tidak mengkafirkan orang musyrik atau ragu atas kekafiran mereka atau membenarkan paham keyakinan mereka, maka ini juga bisa membatalkan syahadat. Artinya kalau kemudian kita ngerti teman kita, tetangga kita adalah non muslim, maka kita hormati sebagai non muslimnya dengan penghormatan yang sewajarnya. Ya, adapun keyakinannya dalam hati kita, ya kita yakini kalau itu keyakinan yang salah, keyakinan yang tidak benar. Maka kita nggak boleh membenarkan keyakinannya, dan termasuk konsekuensinya ya kita nggak boleh mengucapkan selamat hari raya mereka. Yang keempat, ya berkeyakinan bahwa selain tuntunan Nabi SAW itu lebih sempurna, atau berkeyakinan bahwa selain ketentuan hukum beliau SAW itu lebih baik, misalnya mereka yang mengutamakan aturan-aturan manusia yang melampaui batas lagi menyimpang dari hukum Allah dan menyampaikan hukum-hukum Rasulullah, maka yang mereka sebenarnya adalah orang-orang yang kemudian syahadatnya dikhawatirkan bisa batal. Jadi kalau kemudian ada hukum-hukum selain hukum Islam, maka kita katakan bahasanya hukum terbaik adalah Islam. Adapun kondisional yang terjadi misal kayak di Indonesia, kok kemudian pakai hukum selain Islam, maka kita katakan mungkin itu adalah bagian dari negosiasi. Tapi yang penting keyakinannya, jangan sampai di kita itu meyakini apa yang ada sekarang lebih baik daripada hukum Islam. Karena hukum Islam tetap lebih baik daripada hukum yang tidak dari Islam. Wallahu ta'ala. Kemudian yang kelima, membenci sesuatu yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW sebagai syariat beliau, walaupun ia mengamalkannya, maka orang seperti ini syahadatnya dikhawatirkan batal, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika bi annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'maluhum." Demikian itu dikarenakan mereka membenci apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menghapus pahala segala amal mereka. Jadi ketika Nabi SAW mencontohkan puasa Arafah, ya kita imani, kita usahakan untuk kemudian taat. Jika Nabi SAW mencontohkan untuk korban, ya kita imani, kita usahakan untuk taat, dan seterusnya, dan seterusnya. Kemudian yang keenam, mengecek sesuatu dari ajaran Nabi SAW ataupun terhadap pahala atau siksaan yang telah menjadi ketetapan agama, maka ini orang ini bisa membatalkan syahadatnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul abillahi wa ayatihi wa rusulih kuntum tastahzi'un la ta'tadziru qad kafartum ba'da imanikum." Katakanlah wahai Muhammad, terhadap Allahkah atau ayat-ayatnya serta Rasulnya kamu sekalian mengolok-olok, maka tiada arti kamu minta maaf karena engkau telah kafir setelah beriman. Artinya orang beriman tidak boleh menjadikan agama ini sebagai bahan candaan, nggak boleh menjadikan agama ini sebagai bahan dagelan, sebagai bahan stand up comedy. Karena orang-orang yang sengaja menjadikan ini sebagai bahan candaan, ya menjadi batal. Kemudian yang ketujuh, bermain guna ilmu santet, pelet, dan seterusnya, maka orang-orang yang mendekati syaitan, kemudian mencari ilmu dari syaitan, kemudian ya bisa kemudian membatalkan syahadatnya. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun wa la takfur." Sedang kedua malaikat itu tidak mengajarkan sihir kepada seorang pun sebelum mengatakan, "Sungguhnya kami ini cobaan bagimu, sebab itu janganlah kamu kufur." Yang kedelapan, membantu dan menolong orang-orang musyrik untuk musyrik kaum muslimin. Ya, jadi ketika kita menolong orang-orang kafir untuk menyiksa orang Islam, maka khawatirnya ya syahadat kita menjadi batal. Allah Ta'ala berfirman, "Wa may yatawallahum minkum fa innahum minhum innallaha la yahdil qaumadh dhalimin." Dan barang siapa di antara kamu yang mengambil mereka orang-orang ahli kitab sebagai pemimpin, maka sungguhnya orang-orang itu termasuk golongan mereka. Sungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang bodoh. Diperbolehkan untuk mengikuti syariat Muhammad, maka ini adalah orang-orang yang
syahadatnya bisa batal. Kayak sebagian orang yang berpendapat orang itu level yang paling rendah itu syariat, di atasnya makrifat. Orang kalau makrifat udah nggak usah syariat, kalau udah makrifat nggak usah sholat, ini salah ya. Boleh. Allah sendiri menegaskan nama ya betagi ghairal islami dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang menghendaki jalan selain Islam, menghendaki jalan Islam sebagai agama, maka tidak akan diterima agama itu darinya dan di akhir dia termasuk orang yang merugi. Dan ketika konteksnya sholat, Nabi SAW sampai wafat sholat. Nggak ada ceritanya Nabi kemudian nggak sholat. Ya. Bahkan Nabi adalah orang yang paling makrifat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terakhir yang ke-10, siapa yang berpaling secara keseluruhan dari agama Allah atau dari hal-hal yang menjadi syarat untuk mutlak untuk menjadi muslim tanpa mempelajarinya dan tanpa melaksanakan ajarannya, maka itu bisa membatalkan syahadatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man adlamu mimman dzukira bi ayati rabbih tsumma arada anha inna minal mujrimina muntakimun." Tiada yang lebih dolim daripada orang yang telah mendapatkan peringatan melalui ayat-ayat Tuhannya, kemudian ia berpaling daripadanya, sesungguhnya kami akan menimpakan pembalasan kepada orang-orang yang berdosa. Walladzina kafaru amma undiru mu'ridun, dan orang-orang kafir berpaling dari apa yang telah diperingatkan kepada mereka. Dalam hal yang membatalkan keislaman ini, tidak ada perbedaan dalam hukum antara yang main-main dan yang sungguh-sungguh, yang sengaja melanggar, atau karena takut, kecuali jika terpaksa. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari hal-hal yang mendatangkan kemurkaannya dan dari siksa yang teramat sangat pedih.